Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Laoshi di sini. Jadi hari ini Laoshi mau memberikan beberapa poin penjelasan dari UKBM 3.4. Oke, kemarin minggu lalu kita udah belajar tentang kosakata dan teks yang ada di UKBM 3.4 ini. Oke, sekarang sebelum Laoshi memberikan penjelasan mengenai poin tata bahasa, Laoshi mau menjelaskan ulang sedikit, memberikan review sedikit tentang kosakata yang udah kita pelajari. Kita mulai dari kosakata pertama itu qing, qing. Kedua, yong, yong. Hanyu, hanyu. 教室，教室。同学，同学。这，这。那，那。大，大。小，小。里，里。有，有。没有，没有。空调，空调。干净，干净。坐，坐。班，班。个，个。和，和。日本，日本。美国，美国。留学生，留学生。这儿，这儿。那儿，那儿。印尼语，印尼语。印尼文化，印尼文化。非常，非常。努力，努力。成绩，成绩。不错，不错。学校，学校。比较，比较。教学楼，教学楼。办公楼，办公楼。体育场，体育场。附近，附近。饭馆，饭馆。商店，商店。银行，银行。电影院，电影院。餐厅，餐厅。不太，不太。Baik, itu beberapa kosakata baru yang ada di UKBM 3.4. Selanjutnya, Laoshi akan memberikan beberapa kosakata tentang kata sifat. Jadi di sini ada beberapa kata sifat yang ditambahkan, yaitu nan, nan. Mang, mang. 容易，容易。漂亮，漂亮。帅，帅。可爱，可爱。久，久。快，快。慢，man. Baik, itu beberapa kosakata kata sifat yang ada di UKBM 3.4. Kenapa Laoshi memberikan kosakata yang berhubungan dengan kata sifat? Nah, jadi sekarang Laoshi akan memberikan penjelasan tata bahasa
yaitu yang berhubungan dengan kalimat dengan predikat kata sifat. Jadi di dalam suatu kalimat itu ada predikat kan. Kalau di bahasa Mandarin kan seperti itu, ada predikatnya. Nah, di predikat itu mengandung kata sifat. Tapi sebelum ke situ, langsung mau mulai dari tata bahasa yang pertama. Apa sih? Di sini langsung mau menjelaskan tentang penggunaan preposisi cai. Langsung akan tampilkan PPT-nya di sini juga. Oke, cai itu digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu tindakan atau tingkah laku. Jadi dalam bahasa Indonesia, cai ini bisa diartikan sebagai di. Gitu. Jadi cai itu sama dengan di. Oke, struktur kalimat cai yaitu subjek, terus ada cai. Selanjutnya ada tempat dan kata kerjanya, baru diikuti sama objek. Itu struktur penggunaan kosakata cai ini. Kita lihat contoh kalimat di sini, lalu akan memberikan beberapa contoh kalimat. Yang pertama ada 我在学校看书。我在学校看书。我 saya, 在 artinya di 学校 sekolah, 看书 membaca buku. Kayak gitu. Jadi saya membaca buku di sekolah. Kenapa bahasa Indonesianya di sekolah ini ada di belakang? Nah, karena dalam bahasa Indonesia struktur kalimat yaitu mulai dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan di dalam bahasa Mandarin, keterangan itu diletakkan di awal kalimat atau di setelah subjek. Jadinya langsung memakai struktur yang ini setelah subjek. 我在学校看书. Seperti itu. Contoh kedua ada 我在餐厅吃饭。我在餐厅吃饭。我 ini saya, 在 di, 餐厅 artinya kantin atau food court, 吃饭 makan. Jadi saya makan di kantin. Oke, nomor ketiga langsung memberikan contoh ketiga itu 我在电影院看电影。我在电影院看电影。我 saya 在 di 电影院 artinya bioskop, 看电影 menonton bioskop. Baik, itu merupakan penggunaan preposisi cai. Selanjutnya, Lause akan memberikan penjelasan tentang kata penggolong. Jadi, kata penggolong itu apa sih? Mungkin kalian agak kurang jarang mendengar istilah kata penggolong ini. Karena dalam bahasa Indonesia, kita agak jarang memakai kata penggolong. Walaupun sebenarnya kita memakai, tapi kata penggolong di dalam bahasa Indonesia itu tidak banyak. Contohnya yang paling sering dipakai itu kata buah. Misalkan 1 buah, 2 buah, 3 buah. Nah, hampir semuanya kata penggolong dalam bahasa Indonesia itu memakai kata buah. Walaupun kita ada beberapa yang lain, misalkan lembar atau butir. Nah, itu termasuk kata penggolong juga. Sama di bahasa Mandarin. Di bahasa Mandarin, kata penggolong ini lebih banyak. Nah, kata penggolong ini fungsinya digunakan untuk menunjukkan ukuran, jarak, dimensi, atau benda lainnya. Strukturnya itu ada angkanya dulu. Yang pertama, mulai dari angka, ada kata penggolong, dan selanjutnya ada kata benda, seperti itu. Nah, di sini Lause akan memberikan beberapa contoh kata penggolong. Di sini ada kata ke. Nah, ke ini merupakan salah satu kata penggolong untuk benda yang paling umum, paling banyak dipakai. Jadi kalau kalian lupa nih, benda ini kata penggolongnya apa sih? Nah, kalian boleh pakai ke gitu. Atau kalian belum tahu nih benda ini kata penggolongnya apa? Nah, pakai ke untuk sementara itu tidak apa-apa. Jadi ini kata penggolong yang paling umum itu pakai ke. Mungkin sama dengan buah dalam bahasa Indonesia itu ya. Oke, kemudian ada kou. Di sini kou itu merupakan kata penggolong untuk keluarga, jumlah anggota keluarga. Misalnya, 我家有3口人。我家 keluarga saya, 有 ada 3口人. Nah, 3 orang, 3口人. Selanjutnya ada kata 只. Nah, 只 ini merupakan salah satu kata penggolong untuk hewan. Biasanya hewannya itu mamalia. Contohnya ada kucing, ada anjing. 1只狗, 2只猫, seperti itu.
Selanjutnya yang ketiga yaitu zhang. Nah, zhang ini artinya lembar. Jadi dia kata penggolong yang digunakan untuk kertas. Contohnya, 一张纸, 一张纸, selembar kertas. Oke. Selanjutnya ada kata pen. Pen ini kata penggolong khusus untuk benda yang khusus untuk buku dan benda-benda yang mirip buku. Maksudnya mirip buku tuh kayak gimana sih? Jadi dia modelnya dijilid gitu. Selain buku ada majalah, kamus, dan novel. Contohnya seperti itu. Selanjutnya terakhir ada kata penggolong yaitu yang cukup sering dipakai itu cian. Cian ini merupakan salah satu kata penggolong dipakai untuk pakaian atau baju. Contohnya yi jian yifu. Yi jian yifu. Seperti itu. Nah, poin tata bahasa yang ketiga merupakan yang tadi langsung sudah jelaskan itu. Nah, di sini langsung akan memberikan beberapa kalimat dengan kata sifat sebagai predikat. Kalimat ini memiliki fungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu kondisi seseorang atau benda dan benda-benda lain. Nah, di sini langsung juga ada menampilkan beberapa kata sifat, itu ada besar, kecil, bersih, baik, lumayan, sulit, dan cantik. Di sini ada ta, xiao, ganjing, hao, bucuo, nan, sama 漂亮. Oke, nah struktur kalimatnya tuh gimana? Jadi, kalimat dengan predikat kata sifat ini memiliki struktur. Yang pertama ada subjek, ada kata keterangan bertingkat, dan kata sifat. Kata keterangan bertingkat itu apa sih? Jadi, kata keterangan bertingkat itu merupakan, kalau di bahasa Indonesia tuh seperti sangat, amat, begitu. Nah, itu kata keterangan bertingkat. Nah, di sini Laoshi hanya akan mengambil dua contoh, yaitu hen dan chen. Hen artinya sangat, chen artinya amat. Nah, kata keterangan bertingkat ini wajib ditambahkan dalam struktur kalimat ini. Nah, pada kalimat negatif, kata keterangan bertingkat itu diganti menjadi pu. Ingat, kata keterangan bertingkat tadi diganti menjadi pu. Itu artinya itu pu itu artinya tidak. Jadi kalimat negatif itu bentuknya seperti itu. Oke, di sini ada contoh kalimat dengan kata sifat sebagai predikat. Nah, di sini langsung akan memberikan contoh positif dan negatifnya. Yang pertama ada 我妹妹很漂亮. 我妹妹很漂亮 artinya adik perempuan saya sangat cantik. Negatifnya gimana? Negatifnya itu 我妹妹不漂亮. 我妹妹不漂亮. Adik perempuan saya tidak cantik. Oke, selanjutnya contoh kalimat kedua. 我的教室真大. 我的教室真大. Ruang kelas saya sangat besar. Kalimat negatifnya 我的教室不大. 我的教室不大. Ruang kelas saya tidak besar. Oke, jadi seperti itu aja penjelasan Laoshi pada video kali ini. Semoga kalian bisa paham isi dari yang telah Laoshi jelaskan tadi. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam kelas saat kita diskusi. 谢谢你们，再见。